Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Yohanes Yananda dari Prodi Administrasi Bisnis kelas H. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang integral dan diferensial dalam matematika bisnis. Diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, dan dimisalkan fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Dan di sini aturan dalam diferensial. Yang pertama ada aturan tentang turunan fungsi konstan. Apabila fungsi fx sama dengan konstanta, maka turunan fx sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi x berpangkat n. Jika ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsi fx adalah n dikali x pangkat n-1. Yang ketiga adalah turunan fungsi dengan koefisien c, yaitu fx sama dengan c kali x pangkat n. Maka turunan fx adalah c dikali n dikali x pangkat n-1. Selanjutnya ada turunan dalam jumlah fungsi. Jika suatu fungsi fx sama dengan gx plus ditambah atau dikurang hx, maka turunan fungsinya adalah turunan gx ditambah atau dikurang turunan hx. Yang kelima adalah aturan dalam turunan perkalian fungsi. Jika suatu fungsi fx sama dengan gx dikali hx, maka turunan fungsi fx sama dengan g aksen x dikali hx ditambah gx dikali h pangkat h aksen x. Yang keenam adalah turunan pembagian fungsi. Jika suatu fungsi fx sama dengan gx per hx diturunkan, maka turunannya menjadi g aksen x dikali hx dikurang gx dikali fx. Jika fx sama dengan gx per hx, maka turunan fx sama dengan g aksen x dikali hx dikurangi gx dikurangi h aksen x per hx kuadrat. Di sini adalah contoh penerapan diferensial dalam matematika bisnis untuk menentukan elastisitas permintaan. Ada soal fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 50 min setengah P. Tentukan besar elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 80. Untuk menjawabnya, yang pertama kita sudah tahu bahwa P sama dengan 80. Maka terlebih dahulu harus dicari Q-nya, karena rumus elastisitas di sini adalah E sama dengan turunan Q dikali P per Q. Yang pertama untuk menjawab P sama dengan 80. P ini dimasukkan ke fungsi Q sama dengan 50 min setengah P. Maka diketemukan bahwa Q nilainya 10 pada harga 80. Setelah itu kita menentukan turunan dari persamaan Q tersebut, yaitu Q aksen sama dengan setengah. Lalu dimasukkan ke rumus elastisitas, yaitu elastisitas E sama dengan turunan Q dikali P per Q, yaitu ditemukan bahwa diproses E sama dengan min setengah dikali 80 per 10. Lalu jawaban ditemukan adalah E sama dengan min 4. Selanjutnya ada integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau satuan luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral.
Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan tersebut, yang disebut juga sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu, yang disebut dengan integral tentu. Integral tak tentu, seperti sebelumnya dijelaskan, merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menjadi fungsi itu sendiri. Dan berikut adalah berbagai contoh turunan-turunan dari fungsi aljabar. Dapat diketahui bahwa turunan dari keempat fungsi tersebut adalah sama. Itu adalah kekurangan dari integral tak tentu. Jika tidak ada batas-batasnya, maka semua turunan persamaan akan menjadi persamaan yang sama pula. Tidak peduli bahwa suatu persamaan sebelumnya, sebelum ditentukan, memiliki koefisien-koefisien yang berbeda. Dan ini adalah rumus dasar dari integral tak tentu. Yang kedua adalah integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Dan batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan bagian bawah notasi integral. Jika sebelumnya tidak dapat diintegral tak tentu, tidak dapat menentukan koefisien dari persamaan yang setelah diintegralkan, walaupun persamaan turunan persamaan itu sama, di integral tentu dapat ditentukan integral dari turunan fungsi tersebut atau fungsi tersebut sendiri karena terdapat batas atas dan batas bawah. Dan begitulah, ini adalah rumus integral tertentu. Contoh penerapan integral dalam matematika bisnis bisa digunakan untuk mencari persamaan biaya total dan biaya rata-rata suatu fungsi MP. Di sini ada soal, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MP sama dengan 18X min 3X kuadrat. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Jawab. Persamaan biaya total atau P adalah integral MP dx sama dengan integral 18X min 3X kuadrat. Jadi P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Dan produk rata-rata atau AP sama dengan 9X min X kuadrat. Sekian presentasi integral dan turunan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.